Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat memperingati malam Kamis Putih. Dan saat ini sebelum kita merenungkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau menghayati peringatan Kamis Putih, di mana Tuhan kami memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami mengerti akan firman-Mu dan juga kehendak-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tetapi juga kiranya firman-Mu dimateraikan di dalam hati kami, agar kami selalu mengingat, agar kami selalu didorong oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan. Judul perikop perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah perjamuan terakhir Kristus dengan murid-muridnya. Oleh karena itu, tentulah apa yang dikatakan Yesus pada saat ini dapat kita sebut sebagai kata-kata perpisahannya. Dan dalam kata-kata perpisahan, tentulah yang dikatakan Yesus ini amat berharga baginya dan juga sangat penting bagi murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa Ia akan dipermuliakan. Yang dimaksudkan Yesus adalah kebangkitannya dari kematian. Karena ketika Yesus bangkit dari kematian untuk menanggung segala dosa manusia, Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu sebabnya Allah akan mempermuliakan Dia. Pekerjaan yang diberikan Bapa akan diselesaikan Kristus dengan sempurna. Dan hal ini nanti akan kita rayakan di hari Minggu. Kesempurnaan karyanya dibuktikan dari kebangkitan Kristus. Sekarang Anak Manusia akan dipermuliakan. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah Kristus memandang saat-saat perjamuan terakhir itu. Ketika beberapa jam lagi Ia tahu akan ditangkap, baru saja Ia mengatakan kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Dia sudah tahu sebentar lagi akan ditangkap, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan diolok-olok, dihina, dicambuk, dibunuh. Tetapi dari pembicaraannya yang terakhir sebelum Dia mati dan bangkit, dari pembicaraannya kita melihat Yesus justru lebih banyak fokus pada kebaikan-kebaikan yang akan datang. Bahwa Allah akan dimuliakan,
bahwa sang anak dirinya pun akan segera dimuliakan, dan bahwa murid-muridnya akan melanjutkan pemberitaan Injil yang telah diberikannya kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian jugalah kita mesti meniru Tuhan kita, yaitu memiliki optimisme yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Allah. Percaya kepada Allah dibanding pikiran kita sendiri, lebih percaya kepada Allah dibanding kekuatan kita yang kecil ini. Sama seperti Kristus, ia tahu ia akan menderita dengan sangat hebat, tetapi ia percaya kepada Allah dibanding dengan kekuatan diri atau dagingnya yang pada saat itu. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita diajar untuk memiliki optimisme, percaya kepada Allah. Dan saat ini yang mau kita bahas termasuk percaya pada perintah baru yang diberikan oleh Kristus pada malam perjamuan ini, yaitu perintah baru supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, dalam ayat yang ke-34. Menurut pendeta Charles Spurgeon, perintah ini baru dan saking pentingnya menurut dia dapat dimasukkan menjadi titah yang ke-11. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah ini baru karena pertama, perintah ini menerangkan sejauh mana cinta itu yang dapat kita lakukan, kasih itu. Kita tahu perintah kasih sebelumnya seperti rangkuman hukum Taurat yang ke-10 itu kasih kepada Allah. Dan yang sama dengan itu kata Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama, kesimpulan tentang hal itu. Tetapi perintah baru yang kita dengar saat ini menjadi baru karena kita harus mengasihi sesama orang Kristen sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kata kamu dalam ayat 34, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, merujuk kepada murid-murid Yesus. Berarti kepada saudara seiman, kita harus mengasihi mereka seperti kasih Yesus kepada kita, bahkan rela mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih tentu membutuhkan pengorbanan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri sudah membutuhkan pengorbanan. Namun pengorbanan dalam perintah baru ini dituntut lebih besar lagi. Jikalau dulu perintah mengasihi, yaitu kesimpulan Taurat, didukung karena alasan akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Itulah alasannya. Kini perintah yang baru ini didukung oleh alasan yang baru, yaitu karena Kristus telah menebus kita dari perbudakan yang jauh lebih mengerikan dari perbudakan di Mesir. Dan karena Kristus telah menebus kita dengan harga yang jauh lebih mahal dari domba Paskah di Mesir, yakni dirinya sendiri menjadi kurban keselamatan bagi kita. Jadi ini alasan kedua kenapa perintah ini baru, karena alasan yang mendukung perintah ini juga jauh lebih berharga dan lebih mahal. Perintah ini menjadi baru juga karena muncul dari natur yang baru. Jikalau perintah yang lama berlaku karena ikatan kita sebagai sesama manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan, kini perintah baru ini diikat. Dan ikatan itu jauh lebih kuat, bukan karena sesama manusia saja kita jadi terikat dengan mereka sehingga harus mengasihi, tapi karena kita terikat sebagai ciptaan yang baru, orang-orang yang telah lahir baru, yang disebut sebagai tubuh Kristus.
Ikatan anugerah di dalam Kristus jauh lebih kuat dari ikatan apapun. Itulah sebabnya hal ini baru, karena kita sekarang adalah ciptaan baru. Kalau dulu kita terikat dengan sesama manusia sebagai sama-sama ciptaan yang telah jatuh dalam dosa, tapi sekarang dituntut lebih besar lagi kepada sesama orang Kristen, karena sekarang kita adalah orang-orang yang baru. Jikalau kita sungguh lahir dari Allah, kita adalah saudara yang melebihi saudara kandung, yang berbaring di ranjang yang sama, yang menyusu dari payudara yang sama. Karena saudara menurut daging dapat terpisah secara kekal, seperti yang kita tahu dari perumpamaan yang dikatakan Yesus. Ada dua saudara di ranjang yang sama, yang satu diangkat dan yang satu tidak. Yang seorang bisa di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Itulah ikatan persaudaraan karena daging. Tetapi mereka yang lahir dari Allah berbagi persaudaraan di dalam kekekalan dalam Kristus. Mereka akan selalu menjadi saudara selamanya. Adalah sangat diberkati ketika kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, karena kita akan melihat anugerah Allah pada dirinya, dan dia pun akan melihat anugerah Allah pada diri kita. Jadi ini sungguh diberkati. Perintah Tuhan ini sangat memberkati kita untuk mengasihi satu dengan yang lain sebagai sesama saudara seiman, karena dalam diri orang saudara kita itu kita melihat anugerah Allah padanya, dan dia pun melihat anugerah Allah ada pada diri kita. Adalah benar jikalau kita adalah dari dunia, maka dunia akan mencintai anak-anaknya. Namun jika kita adalah dari Roh Allah, Roh Allah akan mengasihi yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengecek dari manakah kita. Siapakah yang mengasihiku? Duniakah yang mengasihiku? Atau surgakah yang telah mengasihiku? Siapakah yang saya senangkan? Duniakah yang saya senangkan? Atau surgakah yang saya senangkan? Seluruh keluarga Allah yang ditebus Kristus tentulah akan diikat bersama. Kita tidak akan meninggalkan atau menjauhkan diri dari persekutuan Kristen, dari persekutuan orang percaya, karena kita mengasihi saudara-saudara kita yang juga ditebus Kristus, yang sudah lahir baru dari Allah. Entah dia Batak atau Jawa, Dayak atau orang Banjar, Nias atau orang Karo, di dalam Kristus batasan-batasan dihancurkan. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara-saudari, diceritakan pendeta Charles Spurgeon, seorang Kristen yang kaya raya dan duduk dalam posisi sosial yang amat tinggi, memiliki kebiasaan untuk mengundang dan memakai orang-orang kudus yang jauh di bawah kelas sosialnya. Maksudnya, ia senang bersahabat dengan orang-orang kudus yang jauh di bawah tingkat sosialnya. Dia akan mengundang mereka ke meja makannya. Para petani dan pembajak sawah, tukang-tukang besi dan perkakas, yang kita tahu itu konteksnya di Inggris adalah orang-orang yang sangat rendah di dalam tingkat sosial. Seorang dari temannya yang kaya mengejeknya karena pilihan pertemanannya itu. Namun orang kaya ini berkata, "Saya berpikir tidak patut kamu mengejek aku karena memilih mereka sebagaimana keberadaan sosial mereka yang rendah dalam masyarakat. Karena setiap orang yang saya undang ke meja adalah laki-laki dan perempuan yang saya yakini akan duduk lebih dekat kepada meja Tuhan dibanding diriku nanti. Mereka miskin dan polos, namun mereka lebih baik, lebih saleh,
dan lebih murah hati daripada saya. Sehingga saya berpikir saya harus memilih bersahabat dengan mereka ketika saya masih ada di sini. Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah contoh yang baik bagaimana mengasihi sesama kita, orang saudara seiman seperti Kristus telah mengasihi kita. Jangan melihat orang dari pakaian mereka, tapi lihatlah dari diri mereka. Adalah hati manusia di atas segalanya, karena anugerah Allah diberikan di dalam hati seseorang. Semoga Allah memampukan kita untuk melihat saudara-saudari seiman kita berdasar anugerah Tuhan, bukan berdasarkan tampilan fisik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu mengasihi seperti Kristus mengasihi kita tidaklah mudah. Tetapi sebagai umat ciptaan baru di dalam Kristus, kita dapat melakukannya asalkan kita taat kepada Dia. Maksudnya jangan menyerah sebelum bertanding. Jangan bilang tidak bisa sebelum dilakukan. Mungkin kita akan merasa takut dan khawatir, yaitu kita meresikokan diri kita untuk bergaul, untuk mengundang orang lain, untuk membantu orang lain yang menurut kita latar belakangnya berbeda dari kita. Mungkin kita bisa merasa takut dan khawatir akan hal itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah ketakutan membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan untuk mengasihi saudara-saudari kita seiman. Pandanglah Yesus ketika menghadapi malam terakhirnya. Ia selalu memikirkan dan fokus agar kehendak Bapanya lah yang jadi. Karena kehendak Bapa adalah selalu baik dan benar bagi Yesus Kristus maupun bagi kita yang juga adalah anak-anaknya. Selamat memperingati Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati.